Memang selalu ada beberapa aspek yang harus diganti dari versi Super Sentai ke Power Rangers, dan salah satunya adalah kokpit atau ruang kendali pada Megazord mereka. Entah mungkin terlalu Jepang, atau memang ada alasan lain yang tidak diketahui. Yang jelas beberapa season dan movie Power Rangers ini punya kokpit independen, hasil kreasi para kreator di balik layar. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 kokpit Power Rangers yang berbeda jauh dengan versi Super Sentai-nya, versi Tokovex Indonesia. Thunder Megazord versus Dairen-Oh. Kita pastinya sudah tahu bahwa Mighty Morphin Power Ranger season kedua hanya mengadaptasikan Zord, monster mingguan dan juga kostum Kiba Ranger, namun tidak untuk kostum 5 anggota utama Dairanger, karena pada season ini masih konsisten menggunakan kostum Zeo Ranger sama seperti pada musim sebelumnya. Karena itu, kokpit Thunder Megazord juga dibuat berbeda dengan Dairanger, dengan desain sendiri agar tidak menggunakan footage 5 anggota Dairanger tadi. Pada dasarnya, konsep kedua kokpit tersebut masih sama, yakni kokpit berdiri tanpa jok atau tempat duduk. Jika di Dairanger menggunakan plasma globe, yakni bola kaca yang mengalirkan energi listrik dari dalamnya sebagai alat kendali Dairen-Oh. Pada Power Ranger season kedua, mereka tidak menggunakan alat semacam itu di Thunder Megazord. Sebagai gantinya, alat kendali Zord tersebut berupa joystick layaknya yang ada pada prequelnya. Desain ruang kendalinya pun dibuat lebih colorful dan sedikit cerah. Berbeda sekali dengan kokpit Dairen-Oh yang memiliki sedikit pencahayaan agar terkesan lebih kelam dan juga heroik. Ninja Megazord dan Shogun Megazord versus Kakure Daishogun dan Muteki Shogun. Seperti yang pernah kita sebut dalam video lain, bahwa Kakure Daishogun merupakan robot kedua atau secondary mecha di Kaku Ranger, sementara Ninja Megazord adalah robot pertama di season ketiga Mighty Morphin Power Rangers. Dalam hal ini, masing-masing Ranger memiliki kokpit sendiri pada tiap individual Zord mereka, yang desainnya masih menyerupai original Dino Megazord atau dalam versi Zeo Ranger disebut Daizujin. Terlihat sekali, kokpitnya pun dibuat lebih futuristik dengan klip-klip lampu yang mencerminkan mesin berteknologi canggih. Lain halnya dengan Kakure Daishogun. Di sini, yang ada merupakan mode kokpit berdiri, sama seperti pada Dairanger, dilengkapi dengan efek asap di sekeliling ruang kendali tersebut, serta simbol tiap-tiap anggota yang berada pada dinding background kokpitnya, dikendalikan dengan kekuatan mistikal, dengan menyentuh tiang-tiang berbentuk kristal yang berfungsi sebagai penyalur energi dari para Kaku Ranger. Bedanya lagi, untuk versi Ninja Megazord, ketika menyatu ke wujud sempurna, para Rangers akan berada dalam satu kokpit secara bersama-sama. Sementara di Kaku Ranger, semuanya tetap berada pada individual kokpit masing-masing, walaupun sudah menyatu menjadi Kakure Daishogun. Berbeda lagi untuk versi Muteki Shogun, yang sama sekali tidak memiliki kokpit pada wujud individual maupun unity-nya. Karena konsepnya, para Kaku Ranger tidak menjadi pilot untuk robotnya, melainkan menyatu dengan tiap-tiap Shogun raksasa tersebut. Maka dari itu, tidak ada adegan yang menampilkan kokpit untuk Muteki Shogun. Namun untuk versi Shogun Megazord, sekali lagi menggunakan kokpit yang sama dengan sebelumnya. Tidak banyak perbedaan antara dua kokpit tersebut. Semua hanyalah recycle yang dilakukan demi menghemat biaya. Ninja Megazord versi movie versus Kakure Daishogun. Kali ini adalah versi movie dari Mighty Morphin Power Rangers season ketiga, di mana film ini pernah sangat booming sekali pada pertengahan 90-an silam. Seluruh cerita yang ada di dalamnya adalah remake dari episode Ninja Quest yang ada di serial TV-nya. Namun untuk versi ini tidak ada footage Jepang sama sekali, bahkan untuk pertarungan Megazord-nya. Meskipun itu adalah remake dari Ninja Megazord yang merupakan versi Amerika dari Kakure Daishogun, akan tetapi untuk versi movie ini juga punya perbedaan yang sangat signifikan. Seperti yang kita ketahui, seluruh Zord dan monsternya dibuat dengan CGI yang sangat buruk, bahkan untuk era 90-an. Mengingat film ini berasal dari franchise besar, rasanya sangat miris melihat hal tersebut. Tapi bagaimanapun kita hanya akan berfokus pada kokpitnya saja. Hanya sedikit perbedaan dengan versi seriesnya, di mana kali ini semua terasa lebih sedikit futuristik. Semua Ranger memiliki individual kokpit untuk tiap Zordnya. Untuk penyatuan ke mode Megazord utuh, mereka akan bersatu di ruang kendali yang mampu menampung 6 anggota sekaligus. Uniknya, untuk kendali utama justru dipimpin oleh Kimberly yang duduk di bagian tengah depan, bukanlah Rocky sang Ranger merah seperti biasa. Berbeda sekali dengan yang ada di Kakure Daishogun yang tetap berada pada individual kokpitnya meskipun sudah menyatu ke mode sempurna. Turbo Megazord versi movie versus RV Robo. Kita beralih ke Power Rangers Turbo. Mungkin untuk penonton TV seriesnya akan merasa bahwa semua kokpit yang ada di sana memang sama persis dengan yang ada di versi Jepang. Namun berbeda sekali dengan versi movie-nya. Meskipun film tersebut jadi penanda awal mula season Turbo, namun banyak sekali perbedaan mendasar dari movie dengan TV seriesnya. Ya, salah satunya adalah kokpit ini. Jika pada TV series, semua kokpit adalah rekaman dari K-Ranger. Lain halnya dengan yang ada di Turbo Power Rangers movie ini. Semua hal dilakukan secara independen tanpa adanya footage Jepang sama sekali, baik adegan pertempuran maupun Megazord. Maka
dari itu, kokpitnya juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Di Car Ranger, semua Ranger vehicle atau mobil raksasa mereka dikendalikan dengan menggunakan mobil speeder machine sebagai konsol utama dalam kokpitnya. Footage itu juga digunakan dalam TV series Turbo. Namun pada versi movie, semua kokpit individual memiliki desain sederhana dengan jok mobil dan perangkat kemudi yang lengkap. Bahkan, pada bagian interiornya terlihat panel-panel elektronik untuk memberikan kesan high-tech. Artinya, tidak ada turbo kart atau speeder machine yang menyatu ke dalam individual mecha para Rangers. Uniknya, di versi TV, kokpit movie tersebut juga ditampilkan pada adegan opening Power Rangers Turbo era Tommy, meskipun dalam episodenya masih konsisten menggunakan footage dari Car Ranger. Samurai Megazord versus Shinken-Oh. Kalau yang satu ini tidak hanya berbeda kokpit, namun juga memiliki form yang berbeda saat berada di dalamnya. Seperti yang kita tahu, di Shinkenger, semua anggotanya berada dalam kokpit yang berlatarkan emas dengan desain ala tradisional Jepang. Pada backgroundnya, tiap-tiap kokpit memiliki tulisan kanji yang melambangkan simbol masing-masing motif hewannya. Pedang Shinkenmaru juga ditancapkan pada konsol yang menyerupai mimbar di depan para Ranger untuk digunakan sebagai tuas kendali. Semua mecha dalam seri ini juga memiliki kesamaan desain yang serupa. Lain halnya dengan Power Ranger Samurai, semua kokpitnya dibuat terkesan lebih luas dan juga futuristik. Bahkan seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa dalam kokpit tersebut mereka akan berubah ke wujud Mega Mode. Begitu juga dengan pedang mereka, tiap pedang dapat dilipat lalu ditancapkan pada konsol sebagai tuas kendali mereka. Sementara power disc-nya akan dipasang pada konsol untuk diputarkan saat mengeluarkan jurus tertentu. Bahkan tiap-tiap konsol yang membentuk mimbar tersebut memiliki bentuk dan warna yang serupa antara satu dengan yang lainnya. Tidak seperti di Shinken-Oh, yang tiap anggotanya memiliki konsol kendali dengan warna serta simbol yang berbeda sesuai dengan para anggotanya. Hal ini berlaku umum untuk semua Zord yang ada di season ini. Dino Charge Megazord versus Kyorujin. Pada season Kyorujin maupun Dino Charge, kokpit mereka hanya dalam mode sempurna, karena tiap pieces mecha memang tidak memiliki kokpit individual. Namun sekali lagi, ada perbedaan bentuk kokpit untuk versi Amerika Serikat tersebut. Jika di Kyorujin, kokpitnya terlihat lebih sederhana, dengan konsol utama yang digunakan untuk meletakkan gabu revolver sebagai kunci kendalinya. Background pada interiornya juga cukup simple, yakni berlatarkan warna hitam dengan simbol dinosaurus, serta tulisan motif dinosaurus tertentu dalam huruf alfabet. Tentu saja, ini berlaku ke semua mode atau mecha yang ada di dalam seri tersebut. Sangat simpel dan unik serta mudah diingat. Dalam versi Dino Charge, semua interior kokpitnya seperti ruangan berlatarkan dinding dengan simbol dinosaurus untuk tiap mode berbeda. Pastinya, memang hanya ada beberapa Zord yang memiliki kokpit, sama seperti versi Jepangnya. Pada awalnya, season ini tidak memiliki mode changing form untuk tiap anggota Rangers saat berada di dalam kokpit tersebut. Namun mendekati pertengahan season, muncul mode baru, yakni Dino Drive Mode, yang memungkinkan mereka untuk memiliki armor khusus saat berada di sana. Begitu pula untuk season kedua, di mana kekuatan tersebut di-upgrade menjadi Dino Supercharger, dengan beberapa penambahan armor di beberapa bagian tubuh para Ranger. Sedikitnya hal tersebut meneruskan tradisi samurai dan juga super samurai yang memiliki cockpit mode, walaupun sedikitnya memunculkan kritik yang beragam atas inisiatif tersebut. Ninja Steel Megazord versus Shurikenjin. Sebagai season terakhir di era Neo Saban, Ninja Steel nampaknya memiliki ide yang tidak ingin sama persis dengan versi Ninja. Salah satunya ya di bagian kokpit ini. Jika di Ninja, kokpit utama Shurikenjin berbentuk ruangan persegi yang berwarna-warni dengan konsep unik, di mana Ninja akan duduk di atasnya seperti sebuah singgasana dengan pedang sebagai tuas kendali, sementara 4 orang lainnya berdiri di bawah seolah menggotong tandu yang dinaiki oleh sang Ranger merah. Cukup menarik namun dianggap aneh untuk versi Ninja Steel. Maka dari itu, di season tersebut dibuatlah kokpit sederhana layaknya di Dino Charge. Tidak banyak perbedaan antara kokpit tersebut dengan season prequelnya, di mana pedang mereka berfungsi sebagai kunci kendali Megazord. Begitu pula untuk Six Ranger-nya. Jika Star Ninja memiliki kokpit bernuansa Wild West dengan aksen kayu sebagai dinding interiornya, serta tali di bagian kendali layaknya posisi rodeo. Berbeda jauh dengan yang ada di versi Amerika. Untuk Gold Ranger ini memiliki kokpit yang sama persis fungsi dan desainnya dengan kokpit Ranger utama lainnya, sehingga kesan cowboy-nya agak sedikit kurang menonjol dalam hal ini. Namun itu semua wajar, sebab untuk menyeimbangkan desain dengan kokpit Zord lainnya. Bahkan semua kokpit yang ada di Ninja Steel dan Super Ninja Steel terkesan sama saja, walaupun di Zord yang berbeda-beda. Tidak seperti di Ninja, yang tiap mecha atau robotnya memiliki berbagai macam gaya pada kokpit mereka. Satu-satunya kokpit yang sama dengan versi Ninja hanya pada Lion Fire Megazord, di mana Ranger merah duduk di bagian mulut singa tersebut yang difungsikan sebagai kokpit terbuka, dan seluruh adegan yang menampilkan hal tersebut adalah footage dari Ninja. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.